Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah warahmatullahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi ala jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mab'uthi li khairil umam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama marilah sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya atas segala nikmat-nikmatnya. Mobil khusus pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat berhadir di posko Tauhid Tasawuf Aceh Singkil dalam memperingati hari kelahiran Nabi kita. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, ikutan yang baik bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada ulama-ulama pewaris beliau hingga hari kiamat, yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, guru kita, wali agama, Qadhi Mufti Malikul Adil, Abuya, beserta Inya dan Umi. Mudah-mudahan terus Allah berikan kesehatan, umur panjang, dan terus membimbing kita dan kita istiqamah mengikuti seluruh anjuran beliau. Dan juga yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita, Abu Muda, Ayahman, dan para pimpinan-pimpinan dayah dan pesantren yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPR kita dan juga DPR Tauhid Tasawuf Bapak Yuli Hardin, dan juga yang kita hormati Bapak Kecik dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai yang tidak mungkin saya sebut nama satu persatu, dan juga yang sama-sama kita hormati Wali Nangro Aceh Singkil, Wali Nangro Gunung Meriah Singkil Utara, dan juga pada seluruh jamaah hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh ketua panitia tadi di awal, bahwa memperingati maulid ini bukan hanya seremonial saja, namun dapat menumbuhkan rasa cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya cinta kepada Nabi pada hakikatnya adalah cinta kepada Allah. Kalau kita lihat, kita perhatikan, penghambat cinta kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah apa yang disampaikan dalam makalah ini, yaitu cinta kepada dunia. Bapak Ibu, kalau ulama tasawuf mencontohkan, mengibaratkan, ya, Allah itu lawannya adalah dunia.
dunia yang dimaksud selain Allah, termasuk surga itu juga dunia, termasuk akhirat juga dunia. Kalau dunia dalam ilmu sekolah lawannya mungkin langit ya. Kalau dalam ilmu syariat dunia lawannya akhirat. Tapi di dalam ilmu tasawuf dunia lawannya Allah. Maknanya ketika kita mencintai dunia itu otomatis kita tidak mencintai Allah, tidak mencintai Rasul. Kalau kita mencintai Allah, mencintai Rasul, otomatis kita tidak mencintai dunia. Karena Ibnu Athaillah mengatakan ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Tidak engkau cintai sesuatu kecuali adalah engkau bagi sesuatu itu budak, dan sesuatu itu tidak mengingini engkau itu budak bagi selainnya. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Nabi, otomatis di dalam hati kita tidak ada cinta kepada selainnya. Karena Allah sangat marah ketika kita mengaku cinta kepadanya tapi dalam hati kita ada selainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka dari itu, bagaimana kita menumbuhkan cinta kepada Nabi kita? Ya, makanya diperingatilah hari kelahiran Nabi ini dengan kita mengingat bagaimana Nabi memperjuangkan Islam pada awal, di mana dahulu Bapak Ibu kita tahu zaman jahiliyah ya, zaman yang tidak tahu siapa yang disembah. Mereka menganggap patung berhala itu sesembahan, mereka sembah. Mereka menganggap patung berhala itu dapat memberikan manfaat dan menolak mudarat. Tidak tahu adab ya. Pembunuhan di mana-mana, pertengkaran, hal yang kecil pun membuat peperangan yang besar. Lalu diutus Nabi oleh Allah sebagai fadl Allah atau rahmat Allah. Ya. Walaqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh telah memberi karunia oleh Allah ya. Laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh memberi karunia oleh Allah di atas orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul daripada golongan mereka. Jadi Allah mengutus rasul ini adalah nikmat yang terbesar, karunia yang paling besar. Kenapa? Karena dengan lahirnya rasul, dengan risalah yang dibawa oleh rasul, kita tahu siapa yang berhak kita sembah. Kita tahu bagaimana akhlak yang mulia, bagaimana kita dapat beribadah dengan baik, beriman yang sempurna, yang dimana ketiga tersebut merupakan yang dapat menyelamatkan kita hidup di dunia apalagi di akhir. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana Rasul memperjuangkan Islam ya. Kita tahu ya, sebelum Nabi kita diangkat menjadi Rasul, sebelum Nabi berumur 40 tahun ya, Nabi itu disayangi, disegani ya. Bahkan Nabi itu digelar dengan Al-Amin. Setelah Nabi diangkat jadi Rasul ya, Nabi membawa risalah ini ya, Nabi dimusuhi, Nabi dilempar pakai batu. Bahkan pada satu hari di tahun 7
kenabian Nabi, kira-kira umur Nabi 47 tahun, Nabi itu sempat diboikot. Tahu ibu-ibu boikot? Diboikot di sebuah lembah, tidak boleh masuk makanan ke sana. Orang dalam tidak bisa keluar, orang luar tidak bisa masuk ke dalam. Selama 3 tahun. Ya. Sehingga pada waktu itu Nabi sempat memakan dedaunan, memakan urat-urat pohon untuk mengajar lapar. Itu semua Nabi lakukan untuk kita, umatnya. Maka apa yang diharapkan oleh Nabi kepada kita? Bapak Ibu, paling kurang kita tidak menyia-nyiakan apa yang telah diperjuangkan oleh Nabi. Setidaknya kita dapat menghargai perjuangan Nabi. Bagaimana kita menghargai perjuangan Nabi? Yaitu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Ya. Apa sunnah Nabi yang paling besar, Bapak Ibu? Apa sunnah Nabi yang paling besar? Tidak cinta dunia. Tidak cinta. Kan karena pernah kita mendengar para guru-guru kita menceritakan, ya, Nabi itu sempat lapar, ya, sehingga Nabi mengikat perutnya dengan batu. Pada waktu itu Jibril kasihan kepada Nabi. Jibril menawarkan kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau engkau berkeinginan aku jadikan. Nah, ini yang disampaikan oleh Allah melalui saya, kata Jibril. Ya. Kalau engkau berkeinginan itu gunung Uhud, ya, Allah robah jadi emas. Kamu bisa memanfaatkannya sesuka hatimu dan tidak aku kurangi, kata Allah, bahagianmu di akhirat. Bapak Ibu, menandakan bahwa kalau selain Nabi Bapak Ibu, kalau diberikan nikmat yang berlimpah di dunia, maka bahagiannya nanti di akhirat akan berkurang. Tapi Nabi, Allah berikan nikmat sesuka hatimu mempergunakan dunia ini, tidak aku kurangi bahagianmu di akhirat. Tapi Nabi tidak menerimanya. Ya. Tidak mau. Apa kata Nabi? Dunia ini adalah kampung bagi orang yang tidak punya kampung di akhirat. Dunia ini dicari, dikejar oleh orang-orang yang kurang akalnya. Bapak Ibu, bagaimana tuh kita sudah kurang akal nih, Ini kata Nabi. Nah, ini jangan marah ke saya, di mukalah juga disampaikan. Kita boleh berdunia tapi tidak boleh cinta. Tidak boleh cinta dunia. Tidak boleh. Yang dilarang itu mencintai dunia. Jadi sunnah Nabi yang paling besar adalah, di antara yang besar, Nabi tidak cinta dunia. Jadi untuk menghilangkan cinta dunia ini, tentunya dengan sesuatu yang lebih besar darinya. Umpamanya lah, ya, Bapak Ibu, kalau kita cinta, ya, kepada sebuah harta, bagaimana cara kita mengalahkan cinta ke harta itu? Kalau cinta kita kepada mobil Avanza misalnya, nah, bagaimana cara kita mengalahkan cinta kepada mobil Avanza? Mesti ada Pajero. Bapak Ibu, baru bisa kita mengalahkan cinta kita kepada Avanza. Begitu juga bagaimana cara kita mengalahkan cinta kepada dunia ini? Kenapa kita cinta kepada dunia? Karena kita menganggap dunia itu dapat menyelesaikan hajat-hajat kita, keperluan-keperluan kita. Kan begitu? Kita ingin beli rumah, ada uang. Kita ingin beli mobil, ada uang. Ya.
Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengalahkannya? Dengan kita melihat bahwa nikmat-nikmat yang ada ini sumbernya dari Allah. Ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun yang ada denganmu daripada nikmat-nikmat itu semua dari Allah. Makanya para ulama mengatakan kita agar dapat mempergunakan akal untuk berfikir. Di antaranya apa? Kita harus berpikir tentang betapa banyak nikmat-nikmat Allah agar menumbuhkan rasa cinta dan syukur. Di antaranya apa yang kita pikirkan? Kita harus memikirkan begitu banyak nikmat-nikmat Allah kepada kita agar kita dapat mencintai Allah dan mensyukurinya. Karena nafsu kita ini, kata Ibnu Athaillah, tabiat nafsu kita itu cinta kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Tabiat nafsu kita itu sayang kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kenapa seorang anak itu sangat cinta kepada ibunya? Karena dia melihat pengorbanan ibu luar biasa. Kenapa seseorang itu, suami itu sangat cinta kepada istrinya? Karena dia melihat istrinya itu menyelesaikan urusannya, menyapu rumahnya, mengurus anaknya. Bapak Ibu, kenapa kita cinta kepada sesuatu? Karena kita melihat sesuatu itu banyak manfaatnya untuk kita. Makanya untuk mengalahkan cinta ini kita harus bisa melihat bahwa segala sesuatu itu datang dari Allah. Tidak ada jalan lain kecuali dengan ajaran tasawuf dan kesufian, atau jalan apa yang diajarkan oleh Abuya, yaitu mengenai ihsan ini. Inilah manfaat. Di antaranya kita belajar ilmu tasawuf, kesufian atau tauhid tasawuf untuk dapat mengalahkan cinta kepada dunia ini. Seperti apa yang disampaikan lama kalah tadi, cinta dunia itu sumber daripada segala kesalahan, baik zahir maupun orang masuk penjara karena urusan cinta dunia. Urusan perut, urusan paras. Orang itu sakit hati, dengki, sombong, angkuh dan sebagainya, itu semuanya karena cinta dunia. Bapak Ibu, para ulama juga mencontohkan, dunia itu ibarat anak syaitan. Dunia itu ibarat anak perempuan daripada syaitan. Maka pasti syaitan itu akan selalu mengunjungi anaknya. Maka bagaimana supaya syaitan itu tidak mengunjungi anaknya lagi? Kita bunuh anaknya. Kita bunuh. Karena jalan syaitan untuk menggoda kita itu dari dunia. Maka jangan engkau salahkan burung yang mengganggu tidur engkau. Yang hinggap di pepohonan ketika engkau tidur, jangan salahkan burung yang mengganggu tidur engkau, tapi salahkan diri engkau. Kenapa tidak engkau cabut itu pohon? Ibu, kalau awak itu batang mangga didapat rumah awak banyak unggih, terganggu kita dengan burung. Kalau burung itu kita halau, dia akan kembali lagi. Tapi supaya burung itu tidak lagi mengganggu kita, bagaimana? Pohonnya kita cabut. Maka burung tidak ada lagi tempat untuk tinggal. Begitulah kita. Bagaimana cara kita melawan syaitan ini, melawan hawa nafsu ini? Kita cabut anak syaitan tadi apa? Cinta cinta dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi, inilah dengan ajaran Abi tasawuf, dengan ajaran tasawuf dan kesufian ini,
kita dapat menyaksikan keberadaan Allah pada diri kita dan alam semesta. Ya, bukan hanya sekedar akal, tapi dapat sampai ke tingkat suh, sampai ke tingkat rasa. Bagaimana kita merasakan keberadaan Allah pada diri kita? Abuya mengatakan, ya, ada sifat Allah pada diri kita. Ya, karena kita tidak bisa bergerak kalau seandainya tidak digerakkan oleh Allah. Apapun yang ada pada diri kita, apapun yang terjadi pada diri kita ini, ya, itu datang dari Allah. Maha melihat, maha mendengar, maha segala-galanya, di atas kita. Allah bisa mengkayakan kita, bisa memiskinkan kita, bisa menyehatkan kita, bisa mensakitkan kita, kapanpun dan dimanapun. Jadi merasakan itu tidak lain kecuali dengan ajaran kesufian ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan juga kita harus berpikir, ya, di atas banyaknya ihsan Allah kepada kita beserta banyak kelalaian kita kepadanya. Untuk apa kita berpikir seperti itu? Supaya kita dapat menumbuhkan rasa malu kepada Allah. Ya. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa kita harus merasa malu di atas melakukan maksiat dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu, makanya kata Luqmanul Hakim, ya, kalau engkau ingin bermaksiat silahkan, tapi jangan pakai nikmat Allah. Kalau engkau ingin bermaksiat silahkan, tapi cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Ada nggak? Nah, nggak ada. Kalau kita ingin bermaksiat, ingin berjudi, jangan pakai nikmat Allah, jangan pakai pemberian Allah. Silahkan berjudi, tapi jangan pakai nikmat Allah. Tidak ada, tidak. Jadi menumbuhkan rasa malu begitu banyak ihsan Allah kepada kita. Ya. Allah mengadakan kita. Allah istilahnya nikmat ijad, nikmat imdad. Allah tidak wajib mengadakan kita, Allah adakan kita. Allah tak wajib memberikan kita rezeki, Allah berikan rezeki kita. Allah tak wajib memberikan kita umur panjang, Allah berikan kita umur. Allah tidak wajib memberikan kita nikmat iman, Allah berikan kita nikmat iman. Allah tak wajib memberikan kita nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat tarekat ini. Allah berikan itu semua. Padahal itu semua sifatnya jaiz kepada Allah. Bapak Ibu, maka dengan mengingat itu menumbuhkan rasa cinta kepadanya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi apa tadi? Kalau kita ingin cinta kepada sesuatu, kita harus melihat apa? Nikmat-nikmat dari sesuatu tersebut. Ma ahbabta syai'an illa tuntalahu abdan. Tidak engkau cinta sesuatu kecuali adalah engkau bagi sesuatu itu adalah budak. Dan dianya sesuatu tidak mengingini engkau itu budak bagi selainnya. Bapak Ibu, sekali lagi Abuya tidak melarang kita memakai fasilitas nikmat-nikmat Allah ini, dunia ini, silakan. Ya. Tapi Abuya, agama ini melarang kita mencintainya. Karena Allah menciptakan hati kita hanya satu, bukan dua. Bila hati itu menghadap Allah, maka hati itu akan membelakangi dunia. Bila hati itu menghadap dunia, maka hati itu akan membelakangi Allah. Maka untuk mencintai Allah itulah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu
benar-benar ingin mencintai Allah, ikut aku, kata Nabi. Apa yang kita ikut? Semuanya, syariatnya dan hakikatnya. Walaupun demikian Bapak Ibu, ya, dikatakan oleh para ulama pada awal Allah menurunkan syariat kepada Nabi. Setelah sempurna syariat, Allah menurunkan hakikat kepada Nabi. Hakikat ini Allah khususkan sebahagian kepada sebahagian. Bersyukur kita orang-orang yang membenarkan ajaran hakikat ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Abu Yaqubah al-Khalifi wal-Muridi wal-Khalifati wal-Muridi, beristighal dengan fani, beristighal dengan hakiki, serta dengan syariat Nabi. Syariat, makna syariat itu apa Bapak Ibu? Makna syariat itu terdiri dari 3: hukum syara, akidah, dan tasawuf akhlak. Itu syariat. Ya. Makna hakikat itu apa? Makna hakikat ini adalah kesufian ini. Menyaksikan, dapat kita saksikan segala sesuatu itu dari Allah sampai ke lubuk hati kita. An ta'budallah ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itu hakiki. Ya. Pada awal Allah turunkan kepada Nabi syariat. Ketika syariat itu sudah sempurna, Allah turunkan hakikat. Tapi hakikat ini, ya, dikatakan oleh para ulama kitab Iqadul Himam khususnya, Allah khususkan sebahagian kepada sebahagian. Ada orang yang mempercayainya dan mengikutinya, ada juga yang mengingkarinya. Bersyukur kita bahagian daripada orang yang mempercayainya dan mengamalkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kedua-duanya ini harus kita ikut, ya. Atau secara terperinci syariat Nabi kita ikut, ya. Tarikat Nabi kita ikut, hakikat Nabi kita ikut, ma'rifat Nabi juga kita ikut. Jalan yang paling mudah, ya, untuk mengikut Nabi adalah zikir, ya. Dengan memperbanyak zikir. Ma'an'amallahu ala abdi, ya, nikmatan, tidak memberi nikmat oleh Allah kepada hamba yang lebih besar, nikmat yang lebih besar daripada bahwa ayyul himahu dzikrah, daripada bahwa mengilhamkan oleh Allah kepada hamba itu mengingatnya. Karena mengingat itu jalan Bapak Ibu. Zikir itu bagus, tapi bukan tujuan. Kalau Abu Yang mengatakan begini, zikir itu syariat, ya. Hudur itu tarikat, tajalli itu hakikat, fana itu ma'rifat, ya. Kita berzikir la ilaha illallah, itu syariat. Hati kita mesti hudur. Makna hudur itu apa? Teringat kita kepada Allah, teringat kita sifat kasih sayangnya, itu hudur. Tajalli, makna tajalli ini terasa sifat jalal dan jamalnya di dalam batin kita. Yang keempat, fana. Makna fana itu apa? Hilang lainnya di dalam kita berzikir, di dalam kita melihat Allah, yang ada hanya Allah. Jadi kalau begitu, kalau saya berzikir gak teringat pada Allah kan sia-sia. Nah itu apa namanya? Godaan syaitan. Godaan. Berzikir beserta ghaflah lebih bagus daripada tidak berzikir sama sekali. Imam Syafi'i mengatakan begini, Ibu. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu menunggu ikhlas di dalam beramal, maka selamanya kamu tidak akan dapat beramal.
Maka kadang-kadang begini, kadang-kadang sifat jelek itu harus dikalahkan dengan sifat yang jelek. Ya. Kadang-kadang sifat jelek itu harus dikalahkan dengan sifat yang jelek. Umpamanya, apa sifat jelek? Kita kikir. Ya. Kikir itu sifat jelek, Bapak Ibu. Kikir itu adalah sifat jelek. Bagaimana cara kita mengalahkan kikir? Dengan ria. Boleh. Ya. Kalau kita langsung pemurah ikhlas, itu sulit sekali. Bagaimana cara kita pemurah? Enggak masalah kita pakai sifat yang tercela satu lagi dengan ria. Ya. Ketika kita sudah pemurah, baru kita lawan pula sifat ria. Boleh kita mengalahkan sifat jelek dengan sifat jelek. Karena kalau kita langsung beramal dengan jalan ikhlas, ya, kata Imam Syafi'i, kalau kamu menunggu ikhlas di dalam kamu beramal, kenapa kamu tidak berzikir? Kamu tunggu bagaimana saya berzikir? Kenapa kamu zikir? Nanti waktu saya sudah wudhu, baru saya zikir. Itu selamanya kamu tidak akan berzikir. Ya. Maka berzikir terus. Nah, makanya seperti apa yang saya sampaikan, bahwa ketika seorang ulama sufi, dia menangis ketika dia telah melakukan taat. Kenapa? Karena dia yakin taatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa tidak diterima? Karena tidak ada syarat penerimaan. Apa itu syarat penerimaan? Ikhlas. Lalu ditanya oleh sahabatnya, kenapa juga kamu zikir? Kenapa juga kamu beramal? Ya. Saya beramal terus supaya mudah-mudahan nanti pada satu saat Allah akan memberikan ikhlas kepada saya. Maka saya tidak sulit lagi untuk beramal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka keempat-empat ini kita ikut nanti. Yang paling mudah, ya, dikatakan lagi, sebesar-besar amal yang dapat engkau buahnya di dunia dan di akhirat, inilah zikir. Karena zikir ini, Bapak Ibu, ya, pintu terbesar setelah tobat. Setelah tobat, kalau ulama mengatakan tobat itu ibarat tanah. Ya. Kalau tobat tak ada, maka rumah tidak mungkin bisa didirikan. Ya. Jadi rukun kedua dalam tarikat adalah zikir, membanyakkan zikir. Tidak mengentengkan akan wirid, akan zikir kecuali oleh orang-orang yang boleh. Tidak mengentengkan akan zikir, zikir itu mudah, zikir itu gampang, ya, kecuali oleh orang-orang yang boleh. Innama awrada ilaihil warid litakunu ilaihil warid. Zikir itu untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa cinta, ya, di dalam batin kita. Dengan cinta itu kita datang kepadanya. Jadi tidak akan datang rasa cinta kalau kita tidak sering-sering menyebutnya. Ya. Apa syai'an? Nah, kathura zikru. Siapa yang cinta kepada sesuatu, sering-sering menyebutnya. Kita belum cinta kepada Allah, kita sebut-sebut, bagaimana? Boleh. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita tak mungkin akan cinta kalau kita tidak sering menyebutnya. Dengan sering-sering menyebutnya akan menumbuhkan rasa cinta. Nah, makanya Abu Ya begini membuat rumus. Ilmu menghendaki amal, amal membuahkan hal, rasa cinta. Cinta itu penyebab dikira amal. Bapak Ibu, ilmu untuk kita amalkan. Amal yang pertama ini amal dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh, walaupun kita tidak merasa kemanisan amal itu. Ketika Allah melihat kita beramal dengan bersungguh-sungguh, ya, mujahadah kita itu bagus, maka Allah berikan rasa cinta. Rasa cinta itu penyebab dikira adanya amal. Maknanya apa? Kita sebut terus Allah walaupun belum ada rasa cinta, dengan sering kita menyebut-nyebutnya,
maka Allah berikan rasa cinta itu kepada kita. Yang cinta itu membawa kita kepadanya. Innama aurada ilaikal warid litakunu ilaihi warid. Hanya saja Allah datangkan kepadamu warid, rasa dekat, rasa cinta kepadanya, supaya kamu dengan warid itu kamu datang kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali lagi memperingati Maulid ini apa? Untuk menumbuhkan rasa cinta. Bagaimana kita cinta kepada Nabi? Syarat benar cinta itu 3 macam. Nah, yang pertama, kita lebih suka mendengar ucapannya daripada ucapan lainnya. Yang kedua, kita lebih suka duduk dengannya daripada duduk dengan lainnya. Yang ketiga, kita lebih suka kepada keredaannya daripada reda lainnya. Ibu, mana lebih suka kita baca Facebook? Ibu dan tua nggak tahu ya. Nah, misalnya lebih suka duduk mendengar TikTok ketimbang duduk mendengar kalam-kalam Allah atau kalam-kalam Nabi. Kalau kita masih banyak waktu kepada selainnya, kepada dunia ini, sama dengan cinta kepada Nabi itu belum benar. Apa syarat cinta itu? Baru benar cinta, kita lebih memilih duduk dengannya ketimbang duduk dengan lainnya. Bagaimana kita duduk dengan Nabi? Duduk dengan wali-walinya. Nah, wali-walinya nggak ada misalnya, kita duduk dengan orang-orang yang cinta kepadanya. Nah, tidaklah engkau duduk dengan orang yang cinta kepada seseorang kecuali engkau duduk dengan orang tersebut. Ya. Seperti ayat tadi, jika engkau cinta kepada Allah, ikuti aku. Ya. Misalnya engkau dicintai oleh Allah. Kalau kita cinta kepada seseorang, ibu, kalau cinta kita kepada anak, ya, itu orang lain nampak kita anak juga. Ya. Bajunya, sandalnya dan cukup. Ibu-ibu pernah jatuh cinta enggak kepada suami? Ya, kalau suami itu jauh, apa yang ibu lihat? Fotonya. Kalau fotonya enggak ada, apa ibu lihat? Bajunya. Duduk dengan bajunya itu sama dengan duduk dengannya juga. Ya. Jadi kalau bagaimana kita duduk dengan Nabi? Nabi tidak ada, kita duduk dengan pewarisnya, dengan para wali-walinya. Kalau wali-walinya tidak ada, orang yang cinta kepada walinya. Juga mendengar kalam-kalamnya, mendengar hadis-hadisnya. Kalau kita cinta kepada Allah, kita membaca Al-Quran, ayat-ayatnya. Dan kita lebih memilih kesenangannya daripada kesenangan lainnya. Baru benar cinta, baru benar. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi dengan memperingati Maulid ini, ya, menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasul. Bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta kepada Allah? Kita kikis rasa cinta kita kepada dunia. Bagaimana kita kikis rasa cinta kita kepada dunia? Dengan kita melihat bahwa dunia ini tidak memberi bekas. Pangkat jabatan itu tidak memberi bekas. Seperti apa yang saya contohkan tadi Bapak Ibu, dunia ini bagaikan tongkat Nabi bagaikan tongkat Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ma biyaminika ya Musa, kata Allah, apa yang ada di tanganmu itu ya Musa. Inilah tongkat ya Allah. Saya banyak kali keperluan pada tongkat ini. Ya. Saya mengembala kambing, saya mengambil membawa bekal dengan tongkat ini, dan banyak keperluan yang lain saya dengan tongkat ini. Jadi Nabi Musa pada waktu itu menganggap tongkat itu banyak sekali manfaatnya. Ya. Lalu Allah mengatakan, wahai Musa, campakkan olehmu akan tongkatmu. Tiba-tiba tongkat itu jadi ular. Rupanya tongkat itu bukan memberi manfaat. Tongkat itu memudaratkan.
Ketika Nabi Musa putus asa dari tongkat itu, dia tidak melihat ada lagi manfaat pada tongkat tersebut, ya, maka Allah perintahkan ambil tongkat, ambil ular itu, dipegang lagi jadi tongkat. Begitulah seorang guru, mursyid mengatakan kepada muridnya, lepaskan dunia, lepaskan rasa, bukan karena lepaskan dunia ini kita ambil mobil buang ke laut, ya, kita ambil uang buang ke laut, makanya lepaskan rasa cinta kepada dunia. Jangan kita menganggap dunia itu memberi manfaat kepada kita, ya. Pada hakikatnya dunia itu adalah ular. Ketika putus asa kita dari manfaat dunia ini, makanya baru tadi mursyid mengatakan ambil lagi. Makanya di dalam kitab Tanwir Qulub dikatakan, kadang-kadang murid ini pada awal perjalanannya dalam dia masuk tarikat, ya, hilang kawan, hilang harta, ya, Bapak Ibu, hilang pangkat. Ada yang hilang pangkat nggak? Nah, hilang jabatan. Nah, jadi ketika benar cinta kita kepada guru, ya, cinta kita dalam tarikat ini, maka nanti guru menyuruh ambil lagi. Maknanya apa? Ketika kita putus asa dari dunia ini, kita melihat yang memberi bekas itu hanya Allah, maka dunia itu yang kita pegang tidak lagi memudaratkan kita. Nah, inilah bagaimana kita mengikis rasa cinta kita kepada dunia dengan kita melihat dunia ini tidak ada bekasnya, ya. Tidak ada yang tidak dapat memberi bekas kecuali Allah. Yang memberikan kita rezeki Allah, yang memberikan kita hidup Allah, yang memberi kita nikmat-nikmat ini adalah Allah. Dengan kita melihat semuanya dari Allah, menimbulkan rasa cinta kita kepadanya. Sekali lagi Bapak Ibu, silahkan berdunia, ya, tapi yang tak boleh cinta dunia. Bagaimana kalau kita dipanggil oleh Allah untuk salat, dipanggil oleh atasan untuk bekerja, siapa yang kita dahulukan? Itu ada buktinya. Ya, kalau lebih dahulu kita menunaikan perintah atasan kita ketimbang perintah Allah, maka itulah buktinya. Berarti kita lebih cinta kepada pangkat kita. Kalau kita nggak patuh pada atasan nanti dipecat pula kita, kan? Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, menjadi pengingat kepada kita semua, kepada diri saya, perbagus hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbagus hidup kita. Perbagus hubungan kita dengan Allah, Allah akan memperbagus segala urusan kita. Karena kita tahu segala sesuatu ini datangnya dari Allah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kami pada malam ini juga akan langsung kembali. Baru-baru ini tadi saya ditelepon oleh Abuya, kenapa lama kali kamu disingkir? Enak kali disingkir. Malu saya mengatakan, karena saya sekat sama Abuya, ya. Saya ingin sampaikan enak kali selesai makan, kan? Makan durian, makan macam-macam, pelayanan luar biasa. Kapan kamu pulang? Malam ini, oh ya nanti setelah kira langsung pulang lagi, insyaallah. Maka Bapak Ibu doakan kami pulang malam ini. Nanti kalau ditanya oleh Abuya bagaimana perkembangan kereta Saudi Singkil, saya akan menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh wali dari luar biasa, sambutan, ya, dan perkembangannya waktu khusus di Pulau Sarok dan juga di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan kita semua dapat doa daripada Abuya, kita istiqamah mengikuti Abuya. Mudah-mudahan kita iman kita ini selamat sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.